Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nur Safaa, NIM 2401111100074. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester pendidikan kewarganegaraan. Jawaban yang pertama itu mencoblos dalam pemilu atau pilkada merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Sebagai hak, mencoblos merupakan bagian dari hak politik warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang mana warga negara memiliki hak untuk memilih atau tidak memilih. Yang mana artinya individu bebas menggunakan hak pilihnya atau tidak. Sedangkan sebagai kewajiban, mencoblos dalam pemilu atau pilkada sudah menjadi kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dan pilkada guna untuk memilih calon pemimpin yang benar-benar dapat mewakili suara rakyat. Jawaban yang kedua, menurut pendapat saya, kondisi penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia di tengah globalisasi dan revolusi industri 4.0 ini sudah mengalami perkembangan, namun masih banyak menghadapi tantangan. Penegakan hukum di era digital ini idealnya lebih cepat dan transparan. Namun dalam praktiknya, sering terjadi ketimpangan hukum antara masyarakat biasa dan kelompok berkuasa. Sedangkan penegakan hak asasi manusia di tengah globalisasi dan revolusi industri ini membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi terkait hak asasi manusia. Dalam hal ini, masyarakat juga memiliki ruang baru untuk menyuarakan pendapat. Namun, hal ini juga dapat berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Jawaban yang ketiga, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya sikap tidak jujur siswa dalam melakukan pembelajaran atau ujian secara daring. Yang pertama yaitu memahami materi dengan baik. Kejujuran dapat dimulai dari pemahaman materi dengan baik. Apabila siswa sudah paham dengan materi yang dipelajarinya, maka mereka dapat dengan mudah menjawab soal ujian yang sudah diberikan. Yang kedua, komunikasi dengan guru pengajar. Sebelum melaksanakan pembelajaran atau ujian secara daring, apabila ada materi yang kurang jelas atau kita mengalami kesulitan dalam memahami materi, maka ada baiknya kita menanyakan langsung kepada guru pengajar kita. Hal ini merupakan tanggung jawab siswa untuk mengatasi masalah mereka. Yang ketiga yaitu menggunakan sumber pembelajaran yang tepat. Alangkah baiknya kita memilih sumber belajar yang terpercaya dan relevan seperti buku, modul, atau situs pendidikan resmi. Jawaban yang keempat yaitu menurut pendapat saya, identitas nasional yang kokoh sangat penting bagi integrasi nasional. Akan tetapi, masalah primordialisme yang masih kuat menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Primordialisme merupakan sebuah paham yang memegang erat hal-hal yang dibawa sejak kecil. Di Indonesia, primordialisme seringkali muncul dalam bentuk kesetiaan yang sangat kuat terhadap suku atau agama tertentu, yang mana hal tersebut bisa menghambat proses integrasi nasional. Untuk mengatasi tantangan primordialisme tersebut, penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus memperkuat identitas nasional dengan mengedepankan persatuan di tengah keberagaman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.